kama sta'dzana alladziina min qablihim. Alhamdulillah sampai di Quran surat An-Nur ayat 59. Di ayat 59 ini, apabila anak-anak kecil telah sampai di usia balik atau mukallaf, artinya sudah al-huluma itu mimpi ya, sudah pernah mimpi dewasa. Mimpi dewasa, mimpi bersetubuh atau mimpi mengeluarkan sperma, maka harus dia sudah kena mukallaf, Kak. Jadi beban hukum itu disebut taklif ya. Beban hukum itu disebut, berarti orang yang sudah dikenai beban hukum itu disebut mukallaf. Atau balik, kalau balik itu kan memang sudah sampai di masa dia terkena beban hukum. Kalau dia melanggar ya kena dosa, kalau dia melakukan kebaikan ya dapat pahala. Jadi kalau mereka dengan kondisi seperti itu, maka kalau mau hendak keluar atau masuk harus selalu minta izin. Sebagaimana orang-orang dewasa sebelum mereka yang juga minta izin. Jadi seperti adab yang kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana kalau masuk rumah dan sebagainya harus minta izin. Jadi anak-anak merdeka yang telah mencapai balik, usia balik itu, agar mereka kalau memasuki ruangan tetap minta izin, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelumnya. Kalimat meminta izin itu berarti tidak boleh seenaknya ya. Nah, yang perlu kita bahas terutama sekarang adalah apa yang dimaksud dengan balaghul huluma itu. Udah sampai di masanya. Karena mungkin kedewasaan orang-orang secara hormonal di zaman dulu dengan sekarang itu beda. Orang dulu itu laki maupun perempuan itu beda. Kalau perempuan zaman dulu itu haidnya itu SMP, SMA itu SMA bahkan rata-rata itu baru haid. Sekarang anak-anak SD sudah haid. Laki-laki juga gitu. Dulu itu bahkan sudah mau masuk SMP itu masih nggak ngerti apa itu. Tadi nggak ngerti syahwat lah. Jadi mereka benar-benar melihat laki perempuan itu ya sebagai teman bermain yang nggak ada rasa apa-apa. Lah, saya pernah lihat sendiri di ayunan TK itu, kamu pacarnya ini ya gitu takut saya. Jadi memang apakah itu karena perubahan secara psikologis saja atau mereka memang secara hormonal anak-anak sekarang itu lebih cepat. Lah kalau begitu secara fikih juga terjadi pergeseran tuh. Karena kalau ukurannya adalah al-khuluma itu dianggap mimpi basah, berarti sekarang anak-anak yang sudah masih SD pun sudah sangat mungkin mereka masuk kategori taklif tadi, mukallaf, kena beban taklif. Sehingga berdampak pada hukum yang lain, yakni tidak boleh menanggalkan jilbab atau kelihatan auratnya di depan mereka ketika mereka dianggap masih kecil, padahal mereka secara hormonal sudah pernah mimpi basah apalagi. Kalau SMP sekarang udah otomatis ya. Anak SD mungkin masih kelas 4 atau kelas 2, kita main sudah khitan itu sudah masuk mereka yang sudah
Tapi bukan ukurannya bukan khitan ya, karena khitan ada juga anak bayi yang di khitan. Intinya adalah seseorang yang sudah memasuki usia balik, usia sampai pernah mimpi basah. Atau kalau secara umur mungkin antara 7-9 itu sudah mulai balik sekarang. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Menerangkan hukum itu tidak boleh samar-samar ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itulah beliaunya itu pemalu ya, pemalu. Jadi terutama kalau menerangkan tentang hal-hal yang sifatnya tabu gitu ya. Misalnya tentang hubungan suami istri dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Allah menerangkan atau memerintahkan Nabi Muhammad itu melalui apa? Pertanyaan-pertanyaan kaum perempuan. Makanya dalam satu ayat dikasih nama An-Nisa, yang kedua di Al-Mujadalah itu karena perempuan-perempuan yang menghadap Nabi terutama mempertanyakan banyak hal. Tapi dengan bertanyanya perempuan itu akhirnya memang hukum itu lebih jelas. Yubayyinullahu lakum. Meskipun Nabi Muhammad sendiri kadang ya masih harus dengan apa ya, kalau secara bahasarnya itu dengan agak kewuh pakewuh karena misalnya menerangkan tentang mandi jinabat atau mandi setelah bersetubuh antara suami dan istri. Caranya bagaimana, kenapa harus mandi dan lain sebagainya. Itu kan kayak menerangkan hal tapi enggak. Tapi kalau sudah bicara tentang hukum harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Misalnya sekarang kita mau masuki bulan Ramadan. Kan bicaranya jelas larangan atau pantangan yang nggak benar-benar nggak boleh dilakukan di bulan Ramadan yang bisa membatalkan puasa itu adalah kalau dia di siang hari melakukan hubungan suami istri. Nah pertanyaannya kan hubungan suami istri itu yang dimaksud batasannya seperti apa? Nah, di titik itulah kemudian harus diterangkan itu. Apakah misalnya berciuman itu termasuk itu membatalkan. Tetapi kalau bicara hukum itu bukan bicara porno ya. Bukan bicara persoalan yang sifatnya ini, tapi lebih kepada menerangkan secara jelas apa yang membatalkan puasa misalnya. Sehingga kalimat kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya itu kadang memang yang jadi dalam tanda kutip martir di depan atau bemper di depan itu Rasulullah. Misalnya ya, tentang hukum anak angkat. Ya, hukum anak angkat. Itu berat sekali buat Nabi ketika harus menjelaskan itu. Jadi di masa jahiliyah, di masyarakat Arab saat itu, mengangkat anak itu wajar dan nanti anaknya akan menjadi anak seperti anak kandung, punya hak dan punya status yang sama dengan anak kandung. Di masa itu begitu. Nah, saya juga heran ini ada artis yang baru masuk Islam lalu mengangkat anak perempuan padahal dia laki-laki, anaknya sudah gede. Tapi ya ada ustadz yang membimbing dia tapi dibiarin padahal enggak boleh itu. Nah, pada masa jahiliyah itu ngangkat anak itu maka anak itu akan menjadi anak seperti anak kandung, hak dan kewajibannya, termasuk statusnya, termasuk dinasabkannya. Nah, pada saat itu
untuk membongkar tradisi itu, Allah itu loh perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi seorang perempuan. Lah ceritanya sebelum ayat larangan untuk mengadopsi atau mengangkat anak itu turun, Nabi Muhammad itu punya anak angkat. Punya anak angkat namanya Zaid. Jadi bahkan Rasulullah pernah dikarang anakkan atau dipanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Padahal itu anak angkat. Lah setelah ayat ketidakbolehan anak angkat itu turun, Rasulullah ya kemudian menjelaskan secara jelas, tetapi yang mungkin itu tidak sekedar itu. Pada saat Zaid itu menikah, lalu kemudian entah karena apa cerai, istrinya Zaid namanya Zainab. Nah, Rasulullah itu loh diperintahkan menikahi Zainab. Padahal saat itu kuat sekali tradisi bahwa anak angkat itu adalah anak kandung dan menikahi bekas anak kandung itu aib besar. Jadi berat sekali buat Rasulullah. Malu juga kalau misalnya harus, tetapi ketika itu persoalannya tentang hukum yang harus dijelaskan sejelas-jelasnya, Rasulullah melaksanakan itu. Berat juga di Zaid. Kenapa? Karena yang waktu itu melamar adalah Zaid. Itu. Bayangkan. Jadi di saat seperti itu Rasulullah bersedia untuk menjadi martir atau menjadi tameng dari berlakunya hukum Allah, yakni kenapa kok dibegitukan? Allah ingin menegaskan bahwa boleh menikahi istri atau suami bekas anak angkatmu itu boleh. Kenapa? Karena anak angkat itu tidak memiliki hubungan apapun. Sampean boleh mengangkat anak, tapi hanya sebatas pengasuhan. Bukan dinasabkan ke sampean atau bukan punya hak dan kewajiban lalu misalnya buka jilbab di depan anak angkat. Sudah anak tidak bisa. Tidak boleh. Apalagi kemudian nanti dapat waris segala macam, tidak boleh. Itu beda. Nah, tetapi waktu itu Allah untuk menegaskan itu dengan cara memakai Rasulullah Muhammad SAW untuk menikahi jandanya si Zaid. Padahal Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah di waktu sebelum datangnya Islam. Sehingga untuk menegaskan hukum baru itu Rasulullah bersedia. Nah, yang seperti ini yang yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepada kalian ayatnya itu memang tidak boleh malu, tidak boleh apa ya, sungkan atau takut. Hukum Allah tidak boleh kemudian malu. Makanya di sebelum dan sudah ayat itu, di ayat-ayat yang lain itu disampaikan nggak boleh kamu malu atau sungkan atau takut untuk menerangkan hukum Allah kepada manusia, nanti takut dicibir, nggak boleh. Kamu harus, Allah itu ahakku, lebih berhak untuk apa? Untuk ditakuti. Gitu. Ayo, Pak. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraju, itu nanti besok. Wal qawaida. Wal qawaid, al qawaid itu orang-orang yang sudah tua ya. Kalau diartikan di sini al qawaid itu adalah orang yang sudah, perempuan yang sudah berhenti dari haid. Apa itu namanya? Menopause. Sudah dan juga sudah tidak ingin kawin lagi. Ada juga yang menepus masih kawin. Nah, ada toh. Hmm. Jadi ini bukan hanya main ditambahi dua nih. Wal itu orang-orang yang telah berhenti haid, yang berhenti mengandung, artinya menopause, minan nisa dari perempuan, tapi ada syaratnya lagi. Meskipun menopause
Tidak hanya menebus, tapi allati la yarjuna nikahan. Yang tidak lagi punya keinginan kawin, tidak ingin kawin lagi. Maka falaisa alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinatin. Maka tidak ada dosa bagi mereka untuk misalnya tidak bertutup aurat, meskipun tidak bermaksud untuk menampakkan perhiasan misalnya, biar kelihatan apa? Membuka jilbab biar kelihatan apanya? Apa? Tuh, enggak boleh. Tapi hanya sekedar bahwa wala junaha tidak ada itu untuk asalkan tidak karena ingin pamer. Wa iyasta'fifna dan jika mereka lebih memelihara kehormatan tentu khairul lahunna, itu lebih baik untuk mereka. Wallahu alimun, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Jadi meskipun toh diperbolehkan sampean itu perempuan tua yang sudah tidak lagi punya keinginan nikah itu untuk terbuka auratnya di hadapan anak-anaknya atau hadapan yang kemarin mahram itu, tetapi kata Allah wa ayyasta'fifna, tapi jika mereka menjaga kehormatan itu lebih baik. Artinya apa? Ya meskipun diperbolehkan tapi menjaga itu lebih baik. Sehingga tetap itu khairul lahunna wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu batasan-batasan dalam Islam yang seharusnya kita sebagai umat Islam memahami dan mengerti itu. Jangan hanya diserahkan ustadz. Pemahaman itu jangan diserahkan kiai atau mereka sudah pinter-pinter, sudah paham. Yang nggak paham itu kita-kita ini. Makanya ngaji yang sampai benar-benar apa paham lah, jangan hanya diserahkan kepada sementing orang itu aja yang ngerti, saya enggak bisa, yang menjalani hidup masing-masing kok. Jadi menuntut ilmu itu kemudian menjadi fardu ain, fardu yang memang setiap individu punya kewajiban untuk mencari ilmu, terutama ilmu Allah, agar kita tahu hukum-hukum seperti ini, ya, termasuk dalam hal sopan santun dan lain sebagainya. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Monggo, tutup kamera semua, ngantuk dah, kayaknya jadi ketularan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus, saya ingin menanyakan kalau ada satu kasus ya, Gus ya. Ini keluarga, artinya suami, istri dan anak. Nah, lantas karena mungkin masalah apa, ini suaminya tuh menelantarkan, ya dicerai enggak, ditinggalkan dalam kurun waktu yang lama. Sehingga anak-anak ini ada merasa sakit hati dengan sosok orang ayah ini, sehingga sampai dia minta diganti untuk kakaknya itu menghilangkan nama ayahnya itu. Dan dia anak laki-laki merasa figur bapaknya tidak memberikan nafkah dan sebagainya, sehingga ibunya mungkin banting sana sini untuk biaya nafkahin putra putrinya, dan komunikasi pun nggak ada, sehingga sampai anak ini di kakaknya itu dihilangkan nama bapaknya itu. Nah, kan seperti ini. Nah, harus seperti hukumnya diperbolehkan apa enggak. Dan terus kedua, ini kasus juga nih Gus, anak angkat ya. Ini bapak ibunya meninggalkan warisan yang banyak gitu. Namun anak angkat ini tidak memberikan haknya atau membagi waris itu kepada pihak keluarga istri atau suaminya.
dijelaskan seperti apa aja, itu begitu susahnya untuk bisa menerima. Lantas apa yang mesti dilakukan agar ini kan kasihan orang tuanya juga, sampai ada pihak keluarganya katanya dimimpiin kok begitu berat sekali dia di sana. Mohon penjelasannya, Gus. Terima kasih. Kalau ada seorang anak sampai konflik itu biasa ya dalam rumah tangga, dalam hubungan suami, istri, anak, orang tua. Islam sudah jelas membuat garis tegas itu. Orang tua yang misalnya tidak baik, baik tidak baik secara iman maupun secara perilaku sosial, tidak ada hak satupun anak itu kemudian melakukan perlakuan yang sama, misalnya dengan membenci atau menterlantarkan orang tua, apalagi kemudian sampai minta dihilangkan nama, nasab, apa segala macam. Islam itu sangat tegas ya terhadap nasab itu ya. Nasab itu sangat penting, sehingga kalau ada orang mencoba untuk, oh, itu kemarahan yang sama sekali tidak berdasar. Seberapapun orang tua, apalagi misalnya ditinggalkan gitu ya. Nah, karena apa? Karena dalam Islam itu jelas, kalau orang tuamu beriman, taatilah. Tidak hanya hormati dan rawat, tapi juga taati. Nah, tetapi kalau orang tuamu sampean itu tidak beriman, artinya ya masih muslim, maka sampean tetap harus wajib memberi layanan yang baik pada mereka. Larangan-larangan wala taqullahuma uffin, jangan engkau teriakkan atau bentak dengan kata ah, itu tetap berlaku meskipun orang tuanya adalah non muslim. Jadi dalam hal menghormati, merawat atau membantu, menyayangi itu wajib meskipun orang tua itu ada kan beberapa kasus orang tua yang kurang bertanggung jawab sehingga anak itu merasa dendam. Tapi sebenarnya dendam itu juga diajarin sama orang-orang di sekitarnya. Nah, yang gini nih yang harus ditinggalkan ya. Artinya dendam sampai kemudian mau melepas kakak segala macam itu apa? Nggak boleh dalam Islam. Gitu ya, boleh. Nah, terus gimana dengan istri? Sebenarnya laki yang meninggalkan istrinya sekian bulan berturut-turut, sekian tahun berturut-turut, itu kalau dia pada saat menikah itu menandatangani sighot taklek, ya, sighot taklek itu adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami sesudah akad nikah. Biasanya berjanji untuk jadi kayak macam talak gantung gitulah. Misalnya ada poin itu yang ditulis di buku nikah itu di halaman terakhir itu biasanya tulis itu. Jika meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut, jika tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan berturut-turut, jika menyakiti badan istri secara fisik, KDRT, atau jika 4, membiarkan istri selama 6 bulan atau lebih, maka otomatis jika yang perempuan tidak ikhlas tidak terima, maka otomatis jatuh talak 1. Jadi kalau misalnya si ayah tadi pergi jauh, tidak berkabar, anak istri ditelantarkan, kalau misalnya istrinya kemudian tidak terima dan menggugat ke ini, maka poin-poin ini tadi bisa dijadikan dasar. Tapi saya sangat tidak menganjurkan ya, sangat tidak menganjurkan. Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit cerai. Ya meskipun kesalahan ada pada laki yang meninggalkan tanpa sebab. Kalau anaknya sampai kemudian gitu, enggak boleh ya. Yang kedua tentang gimana hukumnya apa tadi? Anak angkat itu. Lalu kemudian mengambil semua warisan, enggak boleh. Anak angkat itu enggak berhak sedikit pun warisan.
Ya enggak boleh. Dalam Islam anak angkat itu enggak berhak sedikit pun harta waris. Lah gimana kalau dia bisa? Iya bisa, tapi bentuknya wasiat. Jika yang punya harta itu sebelum meninggal atau ketika masih hidup pernah menulis surat wasiat, ya kemudian disimpan di notaris atau apa. Tetapi toh demikian, surat wasiat itu atau wasiat, misalnya wasiatnya di situ, aku berwasiat tolong berikan semua hartaku ke si A, angkat ya, tidak boleh. Islam tidak memperbolehkan begitu. Wasiat hanya boleh sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta. Gitu. Boleh berwasiat tapi tidak boleh lebih dari sepertiga dari seluruh harta. Nah, baru setelah itu kemudian dibagi. Sehingga nggak boleh kemudian anak angkat lalu mentang-mentang kemudian tidak bagi. Waduh, repot itu. Ya. Ada lagi? Izin tanya Gus, Ya. gimana kalau anak angkat itu yang telah disusui oleh ibunya, apakah itu menjadi muhrim? Itu yang pertama. Otomatis kan kita bisa melepas jilbab di depan anaknya kalau sudah menjadi muhrim. Terus yang kedua, apakah anak angkat itu yang sudah disusuinya itu juga berhak mendapatkan warisan seperti layaknya anak sendiri? Matur suwun Gus. Ya. Jadi dalam fikih mawaris atau dalam faraid ya, itu ada beberapa sebab seseorang bisa saling mewarisi. Yang pertama tentu sebab munasabah atau karena nasab. Nasab itu ya langsung pertalian darah. Apa itu? Ya pertalian darah dari bapak ke anak, dari ibu ke anak, dari kakek dan sebagainya. Dari saudara kalau menyamping ya, kalau ke atas ke orang tua, kalau ke bawah anak. Itu namanya munasabah. Yang kedua adalah karena apa? Munakah atau pernikahan. Itu juga bisa menyebabkan seseorang saling mewarisi. Suami meninggal, istri dapat waris. Istri meninggal, suami dapat waris. Itu namanya karena pernikahan. Nah, yang ketiga itu adalah karena murodho'ah atau karena rodho'ah. Apa rodho'ah itu? Persusuan. Jika si anak angkat itu pernah disusui oleh si ibu ini, maka mereka bisa saling mewarisi. Ibu persusuan juga bisa mewarisi hartanya si anak persusuan. Demikian pula kalau ibunya atau orang tuanya sudah meninggal, maka si anak itu bisa mewarisi dari harta mereka. Tapi waris tidak boleh kemudian diwariskan total, tetap saja mengikuti aturan waris dalam Islam. Enggak kok kemudian karena sudah disusui lalu dan tidak punya anak lain lalu semuanya enggak. Nah, itu yang sering keliru di masyarakat itu seolah-olah yang bisa mendapat harta waris itu hanya anak. Enggak ya. Yang bisa dapat harta waris itu ya mulai dari saudara laki-laki, saudara perempuan. Itu bisa dapat itu. Kalau memang enggak kena asobah yang kemudian diambil semua. Kan di dalam Islam itu ada namanya ahli waris abad maupun ahli waris akrab. Waris dekat itu, tapi lama panjang itu. Saya aja di beberapa semester itu. Jadi nanti, tetapi yang jelas anak angkat enggak boleh berlaku begitu. Itu keliru ya. Nah, tentang siapa ini tadi? Mas anak angkat boleh. Yang kedua apa tadi? Ya. Kalau lepas jilbab ya jelas. Yang kedua ya. Boleh lepas jilbab itu boleh. Artinya dia sudah menjadi muhrim, menjadi mahram, maaf. Menjadi mahram sama dengan anak kandung. Karena kalau sudah disusui. Nah, tetapi memang dulu ada perbedaan pendapat. Ada yang sampai menjadikan sebagai skripsinya. Sebenarnya kadar persusuan itu berapa? Apakah sepersusuan itu hanya beberapa tetes itu sudah dianggap kemudian menjadi mahram? Ataukah harus disusui sampai
menjadikan dia itu darah dagingnya gitu. Nah, itu beberapa pendapat mazhab beda-beda. Ada yang cukup dengan asalkan dia pernah disusu dan benar-benar diminum air susunya meskipun beberapa tetes, itu sudah bisa menjadikan dia mahram. Tapi ada juga yang sampai, oh dia nggak bisa, dia harus disusukan sampai sekian hari atau sekian bulan baru kemudian menjadi mahram. Jadi beda-beda ya. Itu nanti kalau diterangkan nggak mari-mari. Oke. Intinya adalah begitu sudah menyusu itu sudah bisa menjadi apa? Mahram. Oke. Oke, Pak Jun. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Silakan diminum tehnya. Juga apa? Ketat. Fatul Ismail bikin Allah kesehatan jasmani fani selamat datang di akhirat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik wa sallim. Allahumma fa'il lil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum. Allahumma da'fa'na al-bala' wal waba'a wa qad muslimin wa muslimin syahdan jalla. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. ونمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أنت من فاسقنا فاسقنا اللهم تعالى برحمتك اللهم زدنا وما أخرجنا سفرا سفرا أعوذ بالله من شر البلاء والقدر كشافة وسرورا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,